warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku mau share ke teman-teman tips traveling sendirian ala Laisa. Akhir ini banyak banget yang bilang dan komen, banyak yang nanyain ke aku, ini jalannya sendirian, jauh banget jalan-jalannya, emangnya nggak takut dan lain-lain. Sebenarnya karena passion aku di sini, rasa takut, malu itu kalah sama sendirinya. Plus aku agak nekat juga sih orangnya. Tapi by the way, aku juga sebenarnya introvert teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa dirinya introvert tapi pengen juga ngerasain jalan-jalan sendirian kayak gitu, di sini aku mau ngasih beberapa tips. Siapa tahu teman-teman juga pengen cobain hal yang baru, pengen ngerasain solo traveling juga. Well, buat teman-teman yang penasaran, apa aja sih tipsnya? Tonton videonya sampai selesai. Oke, tips yang pertama yaitu dari hati kalian sendiri. Kalian harus punya rasa keberanian, khususnya hilangin rasa overthinking. Overthinking takut nyasar, takut misalkan ada kejahatan dan lain-lain. Itu sementara kalian hilangin dulu rasa overthinkingnya. Jadi ya udah pede aja dan selalu berpikiran positif. Tips yang kedua yaitu cek YouTube atau Reels atau TikTok dan lain-lainnya, pokoknya sosial media yang sering kalian lihat untuk sebagai referensi kalian. Nah, biasanya aku kalau misalkan mau visit ke tempat wisata atau visit ke salah satu destinasi, aku selalu ngecek YouTube dulu. Misal destinasi yang ini akses jalannya kayak gimana, jauh atau enggak, jalannya curam atau jelek atau misalkan bagus. Jadi kita harus make sure dulu, harus ngecek dulu keadaan jalannya atau akses menuju ke destinasinya. Nah, kalau semisal akses jalannya bagus untuk ke sana, jadi besar kemungkinan kita bisa visit ke sana. Jadi bisa lebih satset gitu ya, bisa lebih cepat dan lebih aman juga. Beda halnya kalau misalkan jalannya jelek, akses ke sana kurang bagus, biasanya aku agak mengurungkan niatku untuk visit ke tempat wisata tersebut. Kalau bisa, kalau misalkan kalian mau visit ke tempat wisata yang aksesnya yang ternyata jalannya jelek, kalian bisa ajak teman kalian misalkan lebih dari 2 orang ya, jangan solo traveling. Karena ya kalau udah jalan jelek kayak gitu, aku nggak tahu sih maksudnya bakal terjadi apa. Sebenarnya kalau misalkan akses jalannya jelek atau kurang bagus seperti itu, bukannya nggak berani, tapi kayaknya lebih pikirin keselamatan sih. Karena kan kita sendirian ya berangkatnya, berpergiannya. Nah, biasanya kalau misalkan aku udah ngerasa puas, aku abis ngecek YouTube untuk ngeliat akses jalannya, kira-kira bagus atau enggak. Baru deh aku next ke tips yang ketiga. Pastinya kesehatan. Jadi pastikan badan kalian bugar ketika kalian mau traveling. Jangan paksakan kalau semisalnya kalian ngerasa udah nggak fit badannya, udah mulai lemes, kayak mual juga, usahakan jangan dipaksakan untuk tetap berangkat. Cuman kalau kemarin-kemarin, jujur ya aku cerita ke kalian, aku waktu pagi-pagi itu mau visit ke tempat wisata, emang aku ngerasa mual dan setelah sarapan juga aku masih ngerasa kayak lemes gitu. Tapi niatku emang pengen tetap visit ke tempat wisata tersebut. Tapi ternyata anehnya aku kalau misalkan udah visit ke tempat wisatanya ya udah ngerasa biasa aja, badannya jadi lebih fit gitu, nggak seperti yang tadi pagi ngerasa mual, lemes. Aku juga nggak tahu sama diri aku sendiri kenapa. Jadi pas dari paginya aku lemes, tapi pas udah sampai tempat wisatanya tuh kayak ngerasa semangat, ngerasa bugar gitu. Mungkin itulah bawaan passion, bawaan atau dorongan hobi aku yang terlalu excited juga, mungkin jadi lebih bugar lagi badannya. Cuman buat kalian yang ngerasa misal udah nggak enak badan dan sekiranya udah nggak bisa dikondisikan lagi, mendingan kalian putar balik lagi aja. Next ke tips yang keempat, yaitu bawa bekal. Simpelnya kalian bawa box makan siang yang kayak ya minimal isinya Indomie gitu sama nasi, atau misalkan kalian bawa chicken nugget kayak gitu-gitu untuk sarapan makan siang di sana. Biasanya emang kalau aku lagi visit ke tempat wisata, pas nyampe ke sana kan biasanya siang kan. Nah, itu pasti ngerasa lapar guys. Walaupun memang di sana biasanya ada resto gitu, cuman kan biar menghemat budget gitu ya, aku biasanya jarang makan di resto. Mungkin kalau jajan di resto, jajan-jajan cemilan atau jajan minum atau es kayak gitu. Kalau misalkan makanan berat, aku bawa box makanan dari rumah atau dari kosan gitu. Beda halnya kalau misalkan kalian bawa bekalnya beli dari minimarket kayak gitu, yang kemasan-kemasan gitu. Nah, karena kan di beberapa tempat wisata
terkadang ya nggak boleh bawa makanan dari luar. Nah jadi betternya, jadi aku selalu ngerasa amannya bawa box makanan aja, bawa bekal makanan dari rumah atau dari kosan gitu yang udah kita buatin sebelumnya. Untuk air minum juga sama, aku bawanya ke tumbler gitu, ke botol pribadi aku. Terus juga jangan lupa bawa obat-obatan, misal kayak bawa minyak kayu putih, vitamin dan lain-lain. Nah, kalau aku sendiri pastinya bawa peralatan untuk konten. Tahu make up sih biasanya opsional ya, paling bawa bedak, lip cream, minyak wangi juga udah. Oh ya FYI, jadikan semua barang-barang kalian itu dalam satu tas. Jangan banyak bawa jinjingan gitu, jangan terlalu bawa banyak tas ketika kalian visit ke tempat wisata atau kalian mengunjungi destinasi tertentu. Aku saranin kalian lebih baik betternya gitu ya, bawa ransel aja. Jadi pokoknya semuanya masukin ke dalam satu ransel itu. Jadi jangan bawa tas-tas lagi gitu. Kalau aku sendiri bawanya ransel sama tas tripod gitu. Karena tas tripod juga aku jinjing juga, cuman itu emang ada pegangannya kok, aman. Next, tips yang kelima, jangan berpergian ketika waktu sore atau menjelang petang dan malam banget. Tapi ini opsional ya, jadi ini hanya untuk visit ke destinasi tertentu. Kalau misalkan kalian mau visit sama teman-teman ya it's okay gitu. Cuman ini kita bahasnya lagi solo traveling ya, jadi pastikan kalau kalian mau solo traveling, usahakan jangan berpergian ketika sore menuju petang dan malam. Kita juga nggak pernah tahu kapan kejahatan itu datang, bakal ada di situasi kapan. Cuman memang waktu sore menuju petang dan malam ini bisa disebutnya kalau kata orang-orang sandekala. Jadi lebih kayak mungkin banyak bahayanya, lebih rawan kalau misalkan traveling sendirian. Jadi aku betternya kalau traveling itu dari pagi sampai siang, mungkin pulangnya kayak jam 3 gitu, jam 3 sore. Pokoknya kalau misalkan kalian mau berangkat dan mau pulang, itu pastikan masih dalam keadaan cerah ya, jangan keadaan udah menjelang petang, itu takut banget lah. Next tips yang keenam yaitu perhatikan cuaca. Oke, misal dari pas berangkat cuacanya cerah, aman, it's okay untuk berangkat, untuk melanjutkan perjalanan. Cuman ada beberapa opsi, misalkan kalian mau visit ke wisata curug kayak gitu, ke air terjun, atau mau visit ke pantai. Misal nih setengah perjalanan menuju pantai atau menuju curug, tuh cuacanya udah mulai mendung, udah mulai gelap kayak gitu. Aku saranin mending kalian putar balik, karena kalau misalkan dilanjutkan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kalau udah cuaca kurang bagus seperti itu, ke alam juga biasanya kurang bagus juga. Dan juga kalian wajib sediain payung atau jas hujan, misalkan taruh di ransel itu buat jaga-jaga, takut kalian kehujanan selama di jalan atau kalian pas lagi trekking, pas lagi jalan kemana. Pokoknya jas hujan sama payung juga harus dibawa, yang mini aja lah. Next, yang terakhir, yang ketujuh, pastinya selalu berhati-hati ketika dalam perjalanan. Yang pertama yang selalu aku awasi yaitu aku selalu mengawasi tas aku, tas ransel aku. Terus pastikan juga gadget udah masuk dalam ransel, dan juga pastinya jaga diri sendiri. Terus juga jangan sampai kalian tidur di situasi yang nggak tepat. Misalnya nih, kalian pengen tidur atau kayak ngantuk banget di KRL. Nah, cuman pengalaman kemarin ya, aku pas pulang dari Jogja itu aku ngerasa ngantuk banget pas di dalam kereta. Ternyata setelah aku agak-agak aku nggak terlalu nyenyak banget tidurnya, aku agak merem-melek gitu. Ternyata ada yang megang tas ransel aku di bagian atas buat nyimpen tas itu. Jadi hati-hati aja, selalu awasi keadaan sekitar, termasuk barang bawaan kita. Jadi kalau misalkan aku sendiri, kalau di perjalanan aku nggak pernah pengen nyenyak tidur gitu sih, karena selalu mengawasi tas. Kecuali kalau misalkan kalian berpergiannya sama teman-teman ya, mungkin kalian bisa gantian tidur sama teman-teman kalian jaga tas, kalian bisa tidur, dan sebaliknya. Terus juga jangan pernah berhenti di tempat yang sepi, yang jauh dari pemukiman warga atau di hutan. Misal kalian nih mau ngabarin atau kalian mau buka Google Maps, nah biasanya aku kadang pengen make sure gitu ya, pengen ngecek ini destinasi wisatanya berapa menit lagi nih aku sampainya. Jadi aku ngecek Google Maps gitu. Nah tapi aku selalu nekatin dalam hati jangan sampai berhenti di tempat yang sepi atau di hutan kayak gitu. Jadi usahakan berhentinya di yang udah banyak pemukiman warga,
banyak rumah-rumah warga gitu, rame pokoknya di situ. Nah, baru deh kalian boleh ngecek HP gitu. Dan selebihnya kalian enjoy the journey. Pokoknya itu dia beberapa tips yang udah aku share ke kalian. Semoga infonya bermanfaat, semoga tipsnya bisa bermanfaat untuk kalian yang pengen solo traveling juga kayak aku. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like this video, jangan lupa juga untuk komen di bawah untuk rekomendasi video lainnya, dan subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.